wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ummahat rahimani wa rahimakumullah, kaifa halukum hadzal yaum? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Mudah-mudahan sehat semua, keluarga sehat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadzal yaum astamilul bildor. Saya pakai kacamata. Pekan lalu pekan lalu al-usbu al-qadim saya kan sakit mata, yang kanan merah. Qadarullah hari Kamis merah semua. Jadi isi. Hari Kamis Jumat saya ngajar kacamatanya hitam. Sekarang alhamdulillah sudah lumayan, karena sudah seminggu. Jadi satu serumah kena sakit mata semua. Insyaallah qadarullah. Oke. Kemudian kena angin itu masih agak sepet-sepet. Makanya naik motor kacamata. Mulai Senin kacamatanya putih itu, bening. Jadi kacamatanya apa? Al-minzar qadimun. Nah, ini bukan baru. Jadi bahasa Arab kacamata minzar. Atau boleh nadzar. Min nun zar ra. Min zarun. Atau nadzaratun nun za alif ra ta marbuta. Artinya sama, kacamata. Minzarun, alat untuk melihat, kacamata bisa teropong. Nadzaratun, kacamata. Bedanya minzarun muzakkar, nadzaratun muannas. Saya pakai kacamata. Misalnya ini pakai kacamata kalau malam, kan saya minusnya 0,75 ketika berangkat. Kalau sudah tua biasanya plus sih. Plus saudara. Plus. Kalau istri saya minus plus silinder. Silinder kan nggak fokus. Tapi silindernya masih kecil. Kalau memakai, menggunakan, bahasa Arabnya istamala yasta'milu. Memakai, menggunakan. Istamala. Istamala yasta'milu. Atau langsung saja astamilu. Saya menggunakan, bisa laki-laki atau untuk perempuan. Astamilu, saya memakai atau menggunakan atau mengenakan. Pakai mata, pakai kacamata. Berarti astamilul minzar. Astamilul minzar. Saya memakai kacamata. Saya memakai masker. Astamilul kammama. Di waktu pandemi kan masker semua. Sakit nggak sakit pakai masker. Kammamun itu masker. Waktu pandemi ada taklim? Tidak ada. Bahasa Arab libur 2 tahun. Iya. Jadi online. Kammamun masker. Kammamun masker. Bisa artinya topeng juga. Karena dari kata mas, maskernya topeng. Iya, Mas. Gemas. Nendi gemas. Masker. Masker kammamun. Kalau cadar niqabun. Ini huruf ba, niqab. Yang B niqab, berarti memakai niqab pakai cadar. Nun qaf alif ba. Niqabun.
Oh. Sedangkan juga dipakai di wajah. Kacamata, masker, apalagi Bu yang dipakai di wajah. Apa ya? Ada ini Pak. Minzarun kacamata mudzakkar, nadzaratun kacamata muannas. Kalau bahasa Inggrisnya glasses atau spectacles. Ya, ada dua, spectacles atau glasses. Gitu tuh muannasnya kok bukan Nikobatun. Nikobatun bisa ya? bukan Kalau nikobatun enggak? bukan yang minzarotun itu. Oh, pendapat minzaratun. Iya, kenapa? Minzarun. Tidak pakai tamar butok. Bisa juga pakai tamar butok, tapi jarang yang dipakai. Jadi untuk mudzakkar minzarun, muannats nadzaratun. Ila huna fikum soal. Sampai sini ada pertanyaan Ibu. Iya. Nabda dasana hadal yaum, kita awali pelajaran kita hari ini berdoa dengan berdoa mudah-mudahan asallahu ayyadiyana dengan hidayah wa yashfiyana, memberikan kita kesembuhan dan kesehatan dari segala penyakit dan dihindarkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sama muslim di Palestina, Allah mudah-mudahan Allah bebaskan dari penjajahan dan Allah memberikan hidayah untuk Israel dan sekutu-sekutunya. Amin ya rabbal alamin. Nabda darsana hadal yaum bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nuwasil ila ad-dhamair. Kita sampai pelajaran ke dhamir. Ad-darsul ashiru. As-safa ar-rabi'ah wa khamsun. Halaman 54. Ya, pelajaran ke-10 dhamir. Ad-darsul ashiru. Kalau bahasa Arabnya kalau 10 1 nolnya apa Bu bahasa Arabnya? Titik di kanan atau di kiri? Di kanan. Titiknya di kanan. Jadi angka Arab mirip angka Latin ya. Ini baru titik. Nah, oke. Ad-darsul ashiru. Oke. Pelajaran ke 10. Al-ashiru. Berarti juz 10 al-juz'ul ashiru. Darsul ashiru al-juz'ul ashir. Ad-darsu pelajaran. Kalau al-juz'u artinya bukan Bu. Ya, secara bahasa Arab juz. Ada arti bahasa Indonesia. Bagian. Nah, ya. Jadi juz'un artinya bagian. Juz'un. Nah, juz'un. Es jus. Atau tidak pakai alif. Juz'un. Jus. Mar'un. Juz'un bagian. Jadi al-juz'ul awal bagian 1. Jus. Pelajaran ke-10 kita belajar tentang dhamir. Dhamirun. Dha mim ya ra. Dhamirun artinya Kata ganti. kata ganti. Kita belajar kata ganti. Kata ganti nanti dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 ya. Kata ganti munfasil.
Pertama, dhamirun munfasilun. Saya harus kamu masker. Pertama, munfasilun. Mim nun fa sod lam. Munfasilun. Artinya kata ganti yang terpisah. Jadi kalau terpisah berdiri sendiri. Nah, okay. Yang kedua, muttasil. Munfasil lawan katanya muttasil. Muttasilun. Tersambung. Yang ketiga, mustatirun. Mustatirun. Tersembunyi. Nah, okay. Atau tidak tampak. Tersembunyi atau tidak tampak. Biasanya yang mustatir ini ada dalam kata fi'il madhi mudhari' dhamir hi huwa. Qala yaqulu. Oke. Qala yaqulu, dzahaba yadhhabu. Dzahaba pergi. Siapa yang pergi? Kan enggak ada kata gantinya. Baru kalau ada subjeknya Muhammadun. Muhammad berarti sebagai orang yang pergi subjeknya. Kalau tidak ada Muhammad berarti dia pergi. Dia pergi. Dzahaba wa dhahaba ilal hammami wa dhahaba ilal mudiri, dan dia pergi ke kamar mandi, dan dia pergi ke kepala sekolah. Jadi mustatirun biasanya untuk di fi'il madhi dan mudhari'. Fi'il dhamir huwa, ya. Fi'il dhamir huwa. Contohnya di fi'il dhamir huwa. Artinya dia laki-laki. Iya. Kalau muqaddarah berarti yang dipertimbangkan atau yang dikira-kira, diperkirakan. Jadi ada dhamir yang kira-kira subjeknya diperkirakan siapa, kata gantinya diperkirakan. Muqaddar namanya. Sampai sini ada pertanyaan, Ibu? Dari jilid, dari pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang dhamir munfasil. Oke. Ada kata huwa, kata ganti untuk dia laki. Ada hiya, kata ganti untuk perempuan. Ada anta untuk kamu laki-laki. Anti sudah belum ya? Hanya belum. Nanti belum. Nanti kita tulis saja. Nanti dhamir ini ada 14 dhamir atau 12 dhamir. Karena ada kata yang sama, yakni huma. Huma dan antuma itu didobel dua. Atau secara umum kita tulis semua 14 dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini dhamir munfasil. Ini pertama. 14 dhamir munfasil. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma,
Antum. Anti. Antuma. Antun. Berdua. Nahnu. Nah, ini adalah 14 domir. Oke. 14 domir munfasil, domir yang terpisah, belum yang nyambung. Nanti yang mutasil, nanti ada rumus-rumusnya. Oke. Atau cara menyambungkan domir kepada isim, kepada kata, kepada huruf. Alaikum, hukumnya nanti itu. Huwa yang sebelah sini dinamakan dhamirun untuk ghaib. Oke, lil ghaib. Gimana? Ghaibun. Ghaibun atau ghaibatun. Bisa tulis saja ghaibun. Atau dalam bahasa Indonesia kata ganti ketiga. Kata ganti ketiga. Nah, oke. Ganti tiga. Jadi dia, mereka berdua atau mereka. Ya, dia, mereka berdua atau mereka. Yang atas ini laki-laki, yang ini perempuan. Ini laki-laki, LK, ini PR. Nah, perempuan. Dua, dia laki-laki. Huma, dua laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Dia perempuan. Dua perempuan. Hunna, mereka perempuan. Terus yang tengah anta antum antum, anti antum antuna disebut dhamirun mukhatab yang diajak bicara. Mukhatabun. Mukhatabah. Nanti kata ganti kedua. Oke. Ghaibun nanti yang dibicarakan. Oke. Mukhatabun yang diajak bicara. Anta antum antum untuk laki-laki, anti antum antuna perempuan. Anta kamu engkau, antuma kamu berdua, kamu berdua. Kalian. Antum kalian. Laki-laki. Anti kamu perempuan, antuma kamu berdua, kalian berdua. Antuna kalian perempuan. Yang terakhir anahnu disebut dhamir mutakallim. Mim ta kaf lam mim. Mutakallimun, orang yang berbicara. Kata ganti satu. Bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi mutakallimun, mutakallimah tidak perlu diubah. Ana, saya, atau aku, nahnu, kami, atau kita. Nanti tergantung konteks, ya. Tergantung konteks. Nah, dari 14 domain ini ada pertanyaan Ibu? Yang nanti yang sering kita pakai wa, ini dulu. Ya, anta, anti, ana. Nahnunya belum. Jadi ada huwa, iya, anta, anti, ana. Oh, yang satu saja. Yang tunggal. Nanti nahnu, nanti itu maksudnya yang jamak. Kalau sudah ke bab jamak tentang kata majmuk, nanti ada kata nahnu. Ini masih dhamir munfasil.
Ada pertanyaan sampai sini, ibu-ibu? Kata petung sudah tulis? Nanti cari di Google juga banyak. Di Google banyak. Iya. Sekarang saya sebutkan domirnya, ibu-ibu sebutkan artinya. Contohnya, huwa, dia Laki-laki. Dia Perempuan. Anti, Kamu perempuan. kamu Perempuan. perempuan. Oke. Di anti, perempuan pasti anti, jangan jadi anta. Maksudnya bukan anti, bukan anti. Tapi anti dalam bahasa Arab, kamu perempuan. Anta, Kamu laki-laki. kamu laki-laki. Ana, Saya. huwa, Dia laki-laki. dia laki-laki. Dia Dia perempuan. perempuan. Anti, Kamu perempuan. perempuan. Anta, Kamu laki-laki. laki-laki. Nahnu, Kami. kami. Ana, Saya. sudah hafal ibu? Ini namanya domir apa? Fasir. Munfasil. Saya hapus saja. Domir munfasil. Artinya domir kata ganti yang terpisah, tidak nyambung dengan kata sebelumnya. Ayo, alan wasil ila darsil ashir, pelajaran ke-10. Percakapan antara Hamidun dan Muhammad. Hamid dan Muhammad. Ana sebagai Hamid, ibu-ibu menjadi Muhammad. Jadi Hamidnya tanya terus, Muhammad jawab. Oke, jawab terus. Kita baca sampai minal hindi dulu, oke? Saya tanya, ibu-ibu menjawab. Man anta? Jawab tuh 2, 3. Ana thalibun bil jami'ati. Ayo. Anta talibun jadidun. Na'am, ana thalibun jadidun. Min aina anta? Ana minal hindi. Ayo. Sudah dihafalkan ibu? Tuh, monggo kita berarti. Man anta, mim fathah, nun sukun, alif hamzah, fathah, nun sukun, ta, fathah. Man anta artinya Siapa kamu? siapa kamu, siapa engkau, siapa anda. Oke. Sama, oke. Kalau bahasa Jawa, sinten panjenengan. Halus ini halus. Wahyu. Atau biasanya kadang tanpa man kadang-kadang. Anta atau ismuk langsung tanpa masmu. Nama, name, nah, jadi langsung tanya nama, name, nama. Man anta, siapa kamu? Anta ini domir apa bu? Fasir. Domir munfasil. 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 Jadi matikan nun, munfasil. Muhammad menjawab, ana talibun bil jami'ati. Alif hamzah fathah, nun fathah, alif tanpa harokat. Talibun to fathah, alif tanpa harokat, lam sobat dhammatain. Ana mubtada, talibun khobar. Nah, talibun bil jami'ati khobar. Bil jami'ati berkasroh, alif tanpa harokat, lam sukun karena alif lam qamariyah. Bil ja, bukan bija ya, bilja. Lam sukun, jim fathah, alif tanpa harokat, min kasroh, ain tak marbutoh. Kenapa tak marbutohnya kasroh? Karena didahului huruf jar bi. Nah, bi-nya nyambung dengan alif. Terusnya bil jami'ati. Ana talibun bil jami'ati, artinya Saya siswa di saya siswa di kampus atau Mahasiswa. mahasiswa. Jadi kalau talibun saja artinya siswa. Siswa.
Nanti bisa mahasiswa juga. Kalau talibun bil jami'ati, ada tambahan bil jami'ati, berarti mahasiswa, langsung ditanya. Siswa di kampus kepanjangan mahasiswa. Bil jami'ati, berarti mahasiswa. Ana mubtada, talibun bil jami'ati khobarnya. Ini kalimat tanya, man anta. Mannya ini berarti khobar muqaddam, antanya mubtada muakhar. Khobar yang diawalkan, man, anta, mubtada yang diakhirkan. Ana talibun bil jami'ati. Ana dhamir apa Ibu? Munfasil. Dhamir ghaib mutakalim atau mukhatab? Mutakalim. Nah, orang yang berbicara. Kalau anta dhamir apa? Dhamir mukhatab, orang yang bicara. Oke. Ana di sini laki-laki atau perempuan? Laki-laki, karena Muhammad yang menjawab. Nah, di sini konteks di kalimat ini. Dalam konteks ini ana sebagai laki-laki. Ana talibun bil jami'ati. Kata Muhammad, saya mahasiswa. Kalau yang berbicara perempuan, ana thalibatun bil jami'ati. Artinya saya mahasiswi. Perempuan. Dua kalimat ini ada pertanyaan Ibu-ibu? Oke, berikutnya Hamid tanya lagi. A'anta talibun jadidun, alif hamzah fathah, nun sukun ta fathah. Talibun ta fathah, alif lam harokat, lam kasrah, ba dhammatain. Jadidun jim fathah, dal kasrah, ya sukun dal dhammatain. Kenapa jadidun dan ya dhammatain? Menjadi na'tun. Ya, jadidun menjadi na'tun. Maka talibun kata sebelumnya menjadi ma'tun, kata yang disifatkan. A, pertanyaan. B, hanya pertanyaan berarti apa? Apakah? Anta, kamu. Talibun jadidun, siswa baru atau siswa yang baru. Anta talibun jadidun, apakah kamu siswa baru? Jawabannya Muhammadun, na'am, ana talibun jadidun. Nun fathah, ain sukun, mim sukun. Nanti na'am, la ini termasuk harful jawab, huruf untuk menjawab pertanyaan. Ana talibun jadidun, alif hamzah fathah, nun fathah, alif tanpa rokat, ta fathah, alif tanpa rokat, lam kasroh, ba dhammatain. Jadidun jim fathah, dal kasroh, ya sukun, dal dhammatain. Na'am ana talibun jadidun, artinya saya siswa atau mahasiswa? Mahasiswa. Walaupun sudah tidak ada bil jami'ah, karena dalam konteks ini kita berbicara tentang mahasiswa. Iya, saya mahasiswa baru. Apakah engkau mahasiswa baru? Iya, saya mahasiswa baru. Talibun bisa siswa atau mahasiswa. Orang yang menuntut ilmu, menimba ilmu, ilmunya dituntut. Salah, mencari ilmu maksudnya. Talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Membalas budi dibalas. Itu istilah Indonesia. Ayo, oke. Muasil Hamid tanya lagi. Min aina anta? Min kasroh, nun sukun, alif hamzah fathah, ya sukun, nun fathah, alif hamzah fathah, nun sukun, ta fathah. Min aina anta artinya 2, 2, 3. Dari mana kamu? Dari mana asalmu? Nah, itu boleh. Oke.
Jadi walaupun tidak ada kata asal, min aina asluka, nah, min aina asluka nggak perlu. Aslun itu kan asal. Masuk dari mana kamu? Dari mana asalmu? Itu untuk laki-laki. Kalau lawan bicaranya perempuan, min aina anti. Ini bertanya asal. Oke. Min aina anta atau anti, dari mana asalmu? Misalnya tanpa min, aina anta, apa artinya Bu? Kalau aina anta, Di mana? nah, di mana kamu? Bukan dari mana. Di mana kamu? Karena ada min, ada dari. Dari mana kamu? Dari mana asalmu? Aina anta, di mana kamu? Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Si Habib bertanya, dari mana kamu? Kemudian Muhammad menjawab, ana minal hindi. Oke, alif hamzah fathah, nun fathah, alif tanpa harokat, mim kasroh, nun fathah, alif tanpa harokat, lam sukun, ha kasroh, nun sukun, dal. Kenapa dalnya kasroh? Ada min. Karena didahului min, didahului huruf jar. Maka al-hindi menjadi isim majrur. Ana minal hindi, artinya Saya dari India. nah, saya dari India. Oke, saya dari India. Berarti Muhammad minal hindi. Namanya Muhammad Zakir Naik. Malang kapan? Iya. Bulan Juli. 10 Juli. Terus Tanggal 10. Besok. Besok. Besok ya. Di Stadion Jayana. Keluarga Jaya. Muhammad Zakir Naik. Iya. Dari man anta sampai ke ana minal hindi ada pertanyaan? Oke. Jadi ini masih ada domir munfasil. Oke. Belum ada domir munfasilnya. Sekarang saya baca kembali dalam bahasa Indonesia, ibu-ibu tinggal menjawab. Oke. Saya bertanya bahasa Indonesia, ibu-ibu jawab dalam bahasa Indonesia. Siapa engkau? Saya mahasiswa. Saya mahasiswa. Apakah kamu mahasiswa baru? Ya, saya mahasiswa baru. Dari mana asalmu? Saya dari India. Saya dari India. Kata Muhammad. Nafikum soal? Ada pertanyaan sampai sini? Dari Indonesia apa minta Indonesia? Tanpa alif lam. Nah, jadi khusus khusus negara yang tidak bisa ditambah alif lam tidak pakai alif lam. Oke. Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Alif, nun, dan waw. Nun, ya, sin, ya, alif. Indonesia. Ana min Indonesia. Jadi nama-nama negara, nama tempat tanpa alif lam, tidak perlu pakai alif lam. Ana min Batu, tidak perlu minal Batu. Oke. Misalnya Surabaya, berarti nanti alif lam syamsiah. Minas Surabaya. Karena huruf sin, syamsiah. Min Surabaya. Ana min Malang. Ana min Samojaya. Ana min Raja Joas.
Boleh. Bahasa Jawa walian. Boleh dibalik. Oh. Ya, oke. Kalau yang Komariah beda pakai alif lam. Minal Hindi. Tapi mungkin nanti ada negara pakai alif lam. Minas Sini. Nah, dari Cina. Jadi ada kebiasaan orang Arab, berarti ada negara-negara yang bisa dialiflamkan. As-Sin berarti Cina. Al-Hindu India, As-Sinu Cina. Alif lam shad yang nun. As-Sinu Cina. Minas Sini dari Cina. Atau made in China. Banyak ya. Barang-barang made in China. Made in China. Jadi saingan sama Amerika China. Negara kita ya. Oke. AI-nya juga sudah maju. Jadi yang baik kita adopsi, kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Hukum-hukum yang bagus dari pemerintah yang baik kita dukung, hukum-hukum yang tidak baik yang melanggar syariat kita tinggalkan. Oke, tinggalkan. Kita protes. Sampai di mana? Gubernur Jawa Barat nih mengganti rumah sakit Al Ihsan menjadi Welas Asih. Jadi nama rumah sakitnya Al Ihsan diganti Welas Asih. Biar seperti nama Sunda. Kalau Welas Asih bahasa Jawa gitu. Bahasa Jawa. Welas Asih. Nuasil, kita lanjut nih. Kita lanjut. Hamidun bertanya kepada Muhammad. Saya tanya, ibu menjawab. Kita baca 4 kalimat dulu. Oke. Mas muka, jawabannya. Ismi Muhammadun. Waman hadzal fatal ladzi ma'aka? Wa zamili. Huwa zamili. Zamili. Gak boleh ja. Za. Lidahnya gak boleh nempel. Za. Zi. Zu. Ujung lidahnya ke gigi bawah. Makanya lidah bagian tengah sama belakang gak naik. Tetapi za. Zamili. Bukan jamili. Ya. Saya ulangi. Waman hadzal fatal ladzi ma'aka? Ayo kita harokati dulu. Mas muka mim fathah, alif tanpa harokat, alif kedua tanpa harokat karena hamzah wasol. Itu tanda wasol. Sin sukun, mim dhammah, kaf fathah. Oke. Kenapa kafnya fathah bukan kasroh? Karena domir muttasil untuk anta. Ayo kita tulis. Sekarang kita coba nulis domir muttasil untuk gua, dia, anta, Sebelah anti, kiri aja Ustaz. sama anak. Nanti aja. Domir muttasil. Sebelah sini nih. Nggih. Karena domir munfasil ada 14, domir muttasil juga 14. Nanti kita belajarnya masih 2, 3, 4, 5 dulu. Belajar 5 domir muttasil. Domir muttasil. Di domir yang tersambung. Yang sebelah kanan saya tuliskan domir munfasilnya, sebelah kiri domir muttasil. Yang pertama dari huwa dulu. Huwa, nanti domir muttasilnya berarti hu. Boleh pakai dhamma biasa, boleh dhamma panjang. Atau hi. Nah, atau misalnya berdiri sendiri hu atau hi.
Sedangkan dalam bacaan Al-Quran, kalau sebelumnya hidup, setelahnya hidup jadi mad silah. Makanya harokatnya jadi dhamma panjang, kasroh panjang, dhamma panjang, kasroh panjang. Padahal harokat aslinya dhamma biasa sama kasroh biasa. Dua, dia ada satu saja, yakni ha fathah diikuti alif. Ha fathah ketemu alif. Atau misalnya berdiri sendiri, ha. Kalau nyambung sebelah kanan, kalau berdiri sendiri, ha. Terus anta, huruf K. Assalamualaikum. Atau berdiri sendiri, K. Anti, lawan bicara perempuan. Ki. Assalamualaikum. Jazakillahu khairan. Ki, harokatnya kasroh. Berikutnya ana. Ana mutakallim. Ya sukun. Nah, atau nanti bisa pakai ya fathah wali walidayya bisa, ya fathah bisa, wa iyaya atau ya tasydid fathah wali walidayya. Bisa juga nanti bisa ni. Tapi yang ini untuk kata kerja. Kata kerja. Dorobani, dia memukulku. Nah, okay. Dorobani, dia memukulku. Kalau ini untuk isim. Kitabi, ismi, waliwalidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Wa iyaya, dan hanya kepadaku. Ini nyambung semua gini. Ada sambungannya. Nah, ini yang dhamir anak. Yang sebelah sini dhamir munfasil, yang ini muttasil. Ini munfasil ya. Terpisah. Yang berdiri sendiri. Kalau muttasil nyambung. Dan sambungannya itu pasti di belakang. Oke. Jadi dhamir muttasil pasti nyambung di belakang kata. Entah di belakang kata benda, di belakang kata kerja, atau di belakang huruf. Alaikum, alanya kan huruf, berarti kumnya dhamir muttasil. Jazakallah, jazaka, jazanya apa? Kata kerja. Nah, semoga Allah membalas. Jaza, kata kerja, berarti kanya dhamir muttasil. Masmuka, siapa namamu? Ismu berarti isim kata benda. Kanya dhamir muttasil. Ismi Muhammadun, namaku Muhammad. Berarti ya sukun dhamir ana sebelumnya isim kata benda. Ini namanya dhamir muttasil. Hafikum soal, ada pertanyaan? Dhamir muttasil huwa hiya, anta, anti, ana. Tidak ada. Ini rumusnya. Rumusnya gitu. Nanti bisa disambungkan dengan kata kerja, kata benda, atau huruf. Nah, menjadi mudhof ilaih. Jadi posisinya menjadi mudhof ilaih. Kalau sebelumnya isim, ismi nama saya. Okay. Ismu ana. Okay. Ismu menjadi mudhof, ana menjadi mudhof ilaih. Maka digabung menjadi ismi.
Kalau sebelumnya huruf jar berarti jar majrur. Alaikum. Ala huruf jar, kumnya posisinya majrur, isim majrur. Tapi dalam posisi Mabni. mabni. Jadi dhamir muttasil ini mabni, dhamir munfasil juga Mabni. mabni. Mabni maksudnya tetap, tidak berubah harokatnya. Kecuali misalnya dibaca wasal, ulaika humul muflihun, mimnya jadi dhamma, tetap harokatnya. Gimana Masil? Mas muka sudah dirokati? Apa artinya ibu-ibu? Siapa namamu? Siapa namamu? Oke. Tapi ma artinya apa? Apa? Tapi diartikan siapa. Jadi mirip dengan bahasa Inggris. Siapa namamu bahasa Inggrisnya what is your name, bukan who is your name. Oke. Jadi kalau bertanya nama pakai kata ma, bukan kata man. Atau di sini bisa pakai kaidah karena ismun itu bukan berakal. Kata benda yang tidak berakal ismun. Saya pakai ma. Man anta, siapa kamu? Itu berarti tanya profesi. Kalau tanya nama, mas muka. Man anta, siapa kamu? Tuan guru ini tanya profesi, ya. Profesi atau pekerjaan. Kalau tanya nama, mas muka. Ma panjang dulu, terus hamzah wasol, alif, sin, mim, kaf. K untuk laki-laki, I untuk perempuan. Mas muka. Siapa namamu? Siapa namamu? G. K-nya sebagai dhamir apa, Bu? Muttasil. Dhamir muttasil. G. Dhamir dari anta. Mas muka. Harus disambung. Mas muka. Kalau dibaca waqaf, mas muk. Kafnya langsung disukun. Kemudian Muhammad menjawab, ismi Muhammadun. Bersama, 1, 2, 3. Ismi Muhammadun. P-nya panjang atau pendek? Panjang. Panjang, karena kasroh bertemu ya sukun. Alif kasroh, sin sukun, mim kasroh ya sukun. Muhammadun, mim dhammah, ha fathah, mim tasydid fathah, dal dhammatain. Ismi Muhammadun artinya Namaku Muhammad. namaku Muhammad, nama saya Muhammad. Oke, boleh. Sekarang diubah. Nama saya Fatimah. Bahasa Arabnya 1, 2, 3. Ismi Fatimatu. Oke, ismi Fatimatu. Dhamirnya berubah? Tidak. Tidak berubah. Karena ya sukun ana bisa untuk laki-laki atau perempuan. Nah, bisa untuk muzakkar atau bisa muzakkar maupun muannas. Ini dinamakan mutakallim. Sakalimun. Mutakallim orang yang berbicara. Berikutnya Hamid tanya lagi. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Bersama 1, 2, 3. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Jadi karena dibaca wasal, alif lamnya alif tidak dibaca. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? 1, 2, 3. Wa man hadzal fatal ladzi
ma'aka. Coba kita rokati waw fathah mim fathah dan sukun ha fathah panjang dal alif alif tanpa harokat lam Sukun. karena alif lam Qawaniya fa fathah ta fathah alif lainah tanpa harokat alladzi alif tanpa harokat lam Tasdid yang fathah. tasdid fathah karena bukan idgham syamsiah bukan al-qamariyah. Ini adalah mausul. Oke. Sekarang Bentuk aslinya. jangan sampai tertipu. Alladzi idgham syamsiah salah. Alladzina ini isim mausul. Ini alif lam tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisahkan. Jadi bukan idgham syamsiah, bukan idgham qamariyah. Tapi isim mausul. Alladzi ma'aka mim fathah ain fathah kaf fathah. Kafnya fathah sebagai apa, Bu? Sebagai domir Domir mutasir. mustasil. Domirnya apa? Aslinya Anta. domir anta. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka, artinya 1 2 3. Dan siapa pemuda yang bersama kamu ini? Oke, ininya taruh mana? Terakhir. Atau taruh ke tengah boleh. Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Oke. Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Dan siapa pemuda yang bersamamu ini? Boleh juga. Pemuda bahasanya fatah, Fatah. al-fatah, Fatah. pemuda. Kalau pemudi, Al-Fataya. fatatun, ya. Nah, ini al-fatah. Namanya isim maksur. Oke. Asalnya fatayun. Kalau tanpa alif lam, fatayun. Kalau alif lam, al-fatayun. Karena kesulitan, agak berat, akhirnya dijadikan sukun saja. Al-fatah. Jadi isim maksur. Oke. Kalau jamaknya fityanun. Sama taksir. Fityanun berarti pemuda-pemuda. Fityan. Kalau perempuan fatayat. 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 Fatayat Fatayat itu. al-fatah untuk laki-laki, kalau perempuan fatatun. Kalau tanpa alif lam. Ta alif ta marbutoh. Fatatun. Seorang pemudi. Jamaknya adalah fatayatun. Yang asalnya ta marbutoh, ketika jamak jadi terbuka. Fatayatun. Kalau nasyiatun aisyah bisa sinonim juga. Nasyiah. Oke, pemudi. Nasyiun seorang pemuda, nasyiatun pemudi. Contoh di Muhammadiyah. Kalau yang laki-laki kan pemuda Muhammadiyah. PR. Kalau di NU pakai kata ansor. Jadi fatayat untuk yang pemudi-pemudi, kalau yang masih muda-muda ansor. Penolong, nasirun ansor. Kalau banser kayak kokam. Banser sama seperti kokam. Al-Fatah pemuda, berarti itu ansor. Fatayat yang pemudi. Kalau sudah ibu-ibu berarti bukan fatayat lagi. Muslimat. Jadi ibu-ibu muslimat. Berarti Muhammadiyah masih pemudi, nasyiatun aisyah. Kalau sudah jadi ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu Aisyah itu. Aisyah. Dari Aisyah terus tambahkan yang bersangkutan Aisyah. Yang fatah ini termasuk isim maksur dalam berdasarkan arif lain. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka, dan siapa pemuda ini yang bersamamu?
Oke. Ma'aka. Ma'a termasuk apa Bu? Dorof. Dhorof. Ya. Jadi ini karena dhorof ini termasuk mudhof, maka K-nya di sini sebagai mudhof ilaih. Jadi mudhof ini mudhof ilaih. Mudhof ini mudhof ilaih. Kalau ismuka, ismu menjadi ismu menjadi mudhof, berarti ya sukunnya mudhof ilaih. Tidak berubah harokatnya karena apa? Makni. Lanjut. Ayo Al-Basri, berikutnya Muhammad menjawab. Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Muhammad menjawab, huwa zamili. Bersama 1, 2, 3. Huwa zamili. Hak dhammah bau. Zai fathah mim kasrah ya sukun lam ya sukun ya sukun berarti linya panjang. Zamili. Huwa zamili artinya dia teman. Huwa termasuk dhamir apa Bu? Huwa Munfasil. dhamir munfasil. Zamili ya sukunnya Munfasil. dhamir munfasil. Dhamir aslinya ana. Zamili temanku. Bukan temannya, tapi temanku. Karena yang sukun artinya ana. Zamili zaimin ya lam ya. Zamili sinonimnya apa Bu? Teman bahasa Arabnya sohibi. Pasti. Kalau karim Bukan, ini tulisan Arabnya ya. Basti atau bisti. Bukan, ini tulisan basti dan tulisan di Arabnya. Basti. Katanya menjerumuskan Sohibi, sodiki. Sod dan ya sofia. Sodiki. Niatnya sama. Niat temanku. Karimku kenapa? Ulur. Temanku artinya gitu. Cuma secara bahasa ada arti berbeda. Zamili ini teman sebaya. Jadi umurnya selevel, seliting. Level. Nah, seangkatan sebaya. Teman seangkatan. Sahib. Kalau sohib ini teman umum. Oh, teman umum. Teman secara umum. Nabi Muhammad yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, pernah sezaman dengan Nabi Muhammad dinamakan sahabat. Walaupun lebih muda, Ali bin Abi Thalib sahabat, kan? Walaupun umurnya lebih muda, sahabat. Teman ini secara umum, ya. Sahabat kata umum, teman dekat. Sadiq ini teman secara umum juga. Abu Bakar As-Siddiq dari kata As-Siddiq. Jadi yang membenarkan, teman yang mendukung. Teman selansia gitu ya. Jadi Zahia itu. Ya, Zamili. Kalau teman akrab. Kalau teman akrab dari kata qaribun. Qarib. Sahibun qaribun. Sahibun Qaribun dekat. teman yang dekat. Ya, qaribun. Nah, Dekat teman atau dekat. Betul ya. Matut akrab. Qarib. Jamaknya aqarib. Aqrabun aqarib. Al-aqarib berarti Teman saudara-saudara dekat, teman-teman dekat atau saudara-saudara yang dekat. Teman iklim. Jadi kata qaribun. Kita teman dekat. Jadi zamilun teman selevel, seangkatan.
Kalau kita artikan teman saja. Huwa zamili, dia teman. Iya. Ada pertanyaan sampai zamili, ibu-ibu? Kalau laki-laki berarti zamilun, kalau perempuan berarti zamilatun. Dia teman perempuanku, bahasa Arabnya hiya zamilati. Huwa jadi hiya zamilati. Dia teman perempuanku. Kalau bagus itu pakai jim ya. Bagus pakai kaf. Tulisan bagus dalam bahasa Arab. Pakai kaf, wawu sukun. Kaf, dhamma, ketemu wawu sukun. Bagus. Bagus. Kaf, wawu, sin. Cocok lah ya. Apa sih? Kan maksudnya itu bahasa Arabnya jamil. Oh, jamil. Najib. Jamilun. Bukan zamilun. Ini zamili. Saya kasih di sana. Bedanya ini za, nggak boleh nempel. Kalau ja, nempel. Jamilun. Jamilun. Beda sedikit. Ini jim dan lidah bagian tengah. Kalau za, ujung lidah. Za, zi, zu. Za, zi, zu, ujung lidah. Ja, ji, ju, tengah lidah. Jadi Ini tengah lidah. Ini ujung lidah. cantik. Jamalun unta. Jamalun keindahan. Jamilun bagus. Indah, bagus, cantik. Kalau jamilatun kalau jamilun bahasa Malangnya boys. Boys. Jamilun jiddan berarti boys ilakas. Boys sekali. Boys ilakas. Boys ilakas. Boys itu landu ya. Tahu. Kalau perempuan landu. Waduh. Berapa? Boys. Setil. Jadi ada untuk menggunakan warna saya ada juga. Boys untuk menggunakan setil untuk warna. Itu kan gaya yang Style. Fasil. Kita lanjut di bawahnya Bu. Sampai ismu Hamzah. Oke. Saya tanya ibu-ibu menjawab dulu. Ahwa aidan minal hindi. Minal yabani. Nunnya kasrah jadi isim mad. Masmuhu. Hamzatu. Nama butanya dom. Ya, semua isim nama orang yang berakhiran tak marbutoh itu tak marbutohnya dhamma, tidak boleh tanwin ya. Maka al-mamnu min as-sarfi. Kita arahkan dulu. Ahwa aidan minal hindi alif hamzah fathah ha dhammah wawu fathah. Aidan alif hamzah fathah ya sukun qad fathatain alif tanpa harokat. Oke. Minal hindi mim kasroh nun fathah alif tanpa harokat lam sukun karena alif lam to khabari ha kasroh nun dal karena menjadi isim karena didahului huruf ahwa aidan minal hindi bersama artinya 1, 2, 3. Apakah dia juga dari India?
apakah dia juga dari India? Kita belajar sekarang aidon. Ini aidon namanya fathatain, bisa menjadi hal ya, atau keadaan, atau tamyiz bisa juga. Ini aidon termasuk isim ya, isim. Aidon. Nah, keadaan. Aidon. Apa maksudnya? Hal. Fakot juga. Fakot itu saja. Kalau aidon juga. Artinya aidon juga. Ana aidon bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Saya juga. Anta aidon, kamu juga. Anti aidon, kamu juga. Jadi sebagai hal. Halun, keadaan. Makanya harokatnya fathatain. Jadi jarang pakai aidon, aidin, jarang. Aidon pasti fathatain. Ini isim secara umum. Atau isim sebagai al-hal. Isim sebagai al-hal. Bisa di mana aja berada ya. Oke, bisa di mana saja. Sesuai. Kalau di jilid 3 dijelaskan nanti banyak. Al-mansubat minal asma. Jadi isim-isim yang nasab. Bisa menjadi tamyiz, penjelas fiil. Jiddan sama juga. Yang jiddan, aidon juga. Kalau jiddan sangat. Di antara hal atau tamyiz. Kalau di Al-Quran ada kata aidon, ada ya, aidon. Dan pasti yang berakhiran tanwin fathatain diakhiri dengan alif kecuali hamzah. Aidon. Kalau wow termasuk Tahu? dan wow. Wawu yang artinya dan. Dia termasuk enggak? Boleh. Kalau wa itu kan huruf. Aidon di Al-Quran tidak ada kata aidon. Ya juga. Ahwa aidon minal Hindi. Apakah dia juga dari India? Kemudian Muhammad menjawab, la huwa minal Yabani. Oke, kita harakati lam fathah alif tanpa kelanyapan huwa dhamma wau fathah minal Yabani mim kasrah nun fathah alif tanpa harakat lam sukun ya alif tanpa harakat ba alif tanpa harakat nun kasrah. Karena menjadi isim majrur kalau didahului huruf jar min. La huwa minal Yabani. Artinya 2, 3. Tidak, dia dari Jepang. Tidak, dia dari Jepang. Kalau diartikan bukan, kurang pas nih. Bukan, dia dari Jepang. Kurang pas. Jadi hati-hati, tidak. Tidak, dia dari Jepang. Kemudian Hamid bertanya lagi, masmuhu, kita harakati mim alif tanpa harakat, alif lagi tanpa harakat, sin mim dhamma ha. Ini dhamma panjang. Masmuhu dipanjangkan seperti ini. Siapa? Pakai dhamma terbalik. Dhamma terbalik. Pakai angka 6. Seperti angka 6, oke. Ini namanya dhamir umut. Dhamir umut. Berarti satu tutup. Kalau Satu tutupan. Kalau dalam oke, kalau misalnya dibaca wakof jadi satu harokat, masmuh, bukan masmuhu, bukan. Karena kita belajar bahasa Arab sampai harokat akhir kita baca masmuhu, dibacakan boleh. Kalau dalam wakof baca Al-Quran masmuh, masmuh, oke, nggak boleh masmuhu ketika wakof, oke, atau berhenti. Masmuhu bersama 2, 3. Masmuhu. Artinya Siapa namanya? siapa namanya? Ada dhamir apa di sini, Bu?
Muttasil. Domir muttasil Dari hu huwa. ya. Domirnya asalnya dari Huwa. huwa. Masmuhu artinya siapa namanya. Berarti nyanya kembali ke siapa bu? Bukan ke Hamzah, kan belum disebutkan Hamzahnya. Kembali ke Zamil. Jadi hunya ini kembali ke Zamil. Temanku. Zamili. Nah, kembali ke Zamili. Hamzahnya belum disebutkan. Berarti masmuhu siapa namanya? Kembali ke Zamili. Nah, kembali ke temannya Muhammad. Jadi ini Hamzah yang sedang dibicarakan, diomongin. Ada di tempat itu, di sampingnya tapi gak ngomong jelas, gak diajak ngomong. Jadi Hamid ngomong sama Muhammad. Di samping Muhammad ada Hamzah. Oke, tapi Hamzah menang. Pendengar. Belum kenal. Masmuhu siapa namanya? Baru lanjutannya Muhammad menjawab Ismuhu Hamzah. 2, 3. Ismuhu Hamzatu. Alif kasrah, sin sukun, mim Dhamma. ha, dhamma panjang, panjang. ha fathah, mim sukun, zai fathah, Fathah. ta marbutoh. Dhamma. Oke, ismuhu Hamzah artinya Namanya Hamzah. namanya Hamzah. Namanya. Oke, ada dhamir apa sini Bu? Muttasil. Dhamir muttasil yang mana? Hu, asalnya dari Huwa. ismuhu Hamzah. Oke, namanya Hamzah. Nyanya kembali kemana? Enggak. Kembali ke temannya. Temannya. Kembali ke Zamili. Walaupun ada di sampingnya ismuhu Hamzah. Ismuhu Hamzah. Namanya Hamzah. Sampai sini ada pertanyaan Ibu? Tidak ada? Nah. Sekarang kita berujar dari atas sedikit ya. Kita langsung artikan dalam bahasa Indonesia. Saya tanya ibu-ibu menjawab. Siapa kamu? Saya mahasiswa. Saya mahasiswa. Apakah kamu mahasiswa baru? Ya. Saya mahasiswa baru. Dari mana asalmu? Saya dari India. Siapa namamu? Nama saya Muhammad. Nama saya boleh, namaku boleh. Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Dia temanku. Dia temanku. Apakah dia juga berasal dari India? Tidak, dia dari Jepang. Tidak, dia dari Jepang. Siapa namanya? Namanya Hamzah. Namanya Hamzah. Ada pertanyaan di sini, Ibu? Sudah paham tentang dhamir muttasil? Jadi dhamir muttasil harus nyambung. Oke, semua nyambung. Kita lanjut di bawahnya. Ma lughatuka ya Muhammadu. 1, 2, 3. Maluwatuka ya Muhammad. Oke, kita rekati. Mim fathah, alif tanpa harokat, lughatuka lam dhamma, ghain fathah, ta dhamma, kaf fathah. Ya Muhammadu ya Fathah. alif tanpa harokat, mim Dhamma. ha fathah, mim Fathah. tasydid fathah, dal. Dhamma. Kenapa bukan dhamma lain? Adanya ya. Ya. Huruf ya. Jadi harfun ni ya Muhammadu. Kalau tidak ada ya Muhammadun. Karena ada ya Muhammadu. Ma lughatuka ya Muhammadu artinya Apa bahasamu ya Muhammad? Apa bahasamu wahai Muhammad? Oke, ada dhamir apa di sini Bu? Muttasil. Ada dhamir muttasil ka. Asalnya dari Anta. anta. Lughatu sebagai mudhof, berarti ka sebagai mudhof. Ilai. Ya itu harfun nida, huruf pemanggil. Muhammadu sebagai al-munada yang dipanggil. Unada. Wahai Muhammad. Ya, wasil.
As-Safa al-Khamisah wa khamsun, halaman 55. Muhammad menjawab, Lughatiyal urdiyatu. Kalau dibaca wasal. Lughatiyal urdiyatu. Sama, 1, 2, 3. Lughatiyal urdiyatu. Kalau dibaca waqaf, lughati al-urdiyatu. Lughati al-urdiyatu. Nah, ini asalnya sukun, ya sukun. Kalau dibaca wasal jadi fathah. Kalau kita baca waqaf, lughati al-urdiyatu. Ini kan Al-urdiyatu. Kalau dibaca wasal, lughatiyal urdiyatu. Lebih cepat yang mana, Bu? Ya, Lebih cepat dibaca wasal. iya. Lughatiyal urdiyatu. Oh. Enak yang bawah. Bahasa Urdu, Bisa. bahasa Arab. Jadi Arab yang lama. Arab lawas. Arab lawas. Lughatiyal bahasa yang lama atau kuno. Lughatiyal urdiyatu. Sama? Lughatiyal urdiyatu. Iya. Artinya Bahasa Urdu. Oke. Bahasa Urdu. Yang ini dibaca waqaf, yang atas. Yang bawah dibaca wasol. Ketika wasol jadi hidup nya jadi fathah. Apa lebih halus bukan Ustaz? Berat. Bahasa Jawa kan ada halus, ada sedang, ada Kalau di Arab mungkin ada juga. Tapi ini cara baca waqaf dan wasol. Lughati al-urdiyatu waqaf. Kalau wasol lughatiyal urdiyatu. Jadi yang alifnya ini kalau waqaf dibaca, ini tidak dibaca. Karena lughatiyal urdiyatu. enggak bahasa Jawa, bahasa Arabnya itu loh maksud saya apa bahasa lebih halus dari bahasa biasanya bahasa Jawa kan ada tingkat. Nggih, Kalau bahasa bahasa Arab Arab. itu apa sama aja Pak? Ada beberapa bahasa, contohnya memanggil kata anakku, ya ibni, wahai anakku. Yang lebih halus, ya bunayya. Atau Urdi ini tingkatannya lebih kurang tahu, kurang tahu Bahasa Urdu. Jadi contohnya bahasa kurang tahu, nggih. Karena namanya bahasa yang lebih dulu daripada bahasa Arab, Urdu. Nah, tanya ChatGPT ya. Nanti saya tanyakan. Karena bahasa Urdu. Karena Muhammad kan dari mana? Dari Jepang. Oh, dari India. Jadi Muhammad dari India, makanya bahasanya bahasa Urdu. Jadi mungkin di India masih banyak orang pakai bahasa Urdu, bahasa Arab. Iya, dari kata lughati ini sebenarnya dhamir mutasili yang sukun atau ya fathah kalau son. Oke, dhamir aslinya adalah ana. Ada pertanyaan sampai sini Bu Ibu? Insyaallah akhir lughatun sahalatun ila akhirih nuwasil fi liqa al-ati insyaallah. Saya berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Khatim dasar al-yawm fi alhamdulillah alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.